Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara nyata di kegiatan webinar pengembangan kompetensi guru melalui komunitas belajar SMA Negeri 1 Purwodadi. Ya, Mbak, jangan kayak gini, kayak. Mohon maaf. Tak lupa juga kita aturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di Yaumul Qiyamah. Amin. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Utami Dwi Irianti selaku MC webinar hari ini. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru peserta webinar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Denny Rahmadi webinar ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa untuk turut serta dalam webinar ini. Sebelum kita memasuki inti acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Para peserta webinar yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara dalam webinar hari ini. Yang pertama, doa. Kedua, pembukaan. 3, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4, sambutan dari kepala sekolah. 5, pemaparan materi oleh narasumber. 6, diskusi yang akan dipandu oleh moderator. 7, sesi tanya jawab. 8, doa. 9, penutup. Demikian susunan acara webinar hari ini. Untuk acara pertama dan kedua sudah kita lalui. Marilah kita lanjutkan agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Denny Rahmadi SPD MKOM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Purwodadi. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya, kesehatan pada kita semuanya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar tentang pengembangan kompetensi melalui komunitas belajar SMA Negeri 1 Purwodadi. Alhamdulillah teman-teman guru semua kompak dalam hal ini sehingga kegiatan webinar komunitas belajar ini di SMA Negeri 1 Purwodadi bisa berlangsung. Saya selaku kepala sekolah sangat bangga sekali dengan Bapak Ibu guru yang telah aktif mengikuti komunitas belajar di sekolah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya dan kegiatan kompel di sekolah kita tetap berlangsung dan semakin membaik di tahun kemudian hari. Dan ada peningkatan kompetensi baik guru sehingga nanti memperoleh hasil yang maksimal untuk anak-anak siswa-siswi kita semuanya. Terima kasih. Dengan bacaan basmalah kita buka tombol ini, kita membacakan secara bersama basmalah. Bapak Ibu semua, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya berjalan baik dan lancar. Saya akhiri sambutan saya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Denny. Sebelum mulai pada acara ini dimohon untuk menghidupkan kameranya karena ada sesi foto bersama. Silakan yang belum dihidupkan kameranya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk memandu pengambilan dokumentasi pada kegiatan webinar kali ini. Monggo, saya tunggu. Saya ada beberapa yang belum on, ya. Ya, saya tunggu dulu. Bu Galuh, Bu Retno, Bu Ria, Bu Fajrina, Bu Yosi, Bu Eurika, Mas Anam, Bu Umi, ini belum dinyalakan. Bu Wahyu denganku loh, Mas. Dalam, Ini, Bu Hening, Bu Triana, Positif, user. Pak Bravo. Oke, mohon izin, ini layar yang pertama saya screenshot. Mohon memberikan senyum termanisnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ditahan dulu Bapak Ibu semuanya. Ini baru layar pertama, ya. Terus selanjutnya untuk layar kedua, Bu Fajrina bisa dinyalakan, Bu Ria, Bu Nindi, Yoi. Bu
Bu Fajrina, belum dinyalakan. Baik, layar kedua, mau izin saya screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Berlanjut ke layar ketiga. Aku sudah belum, Mas. Belum. Merenges La- terus ki lho. Ya ampun, aku Lagi udah. tidak apa-apa, Bu. Mohon izin. Bu Ani belum ini. Ya, mohon izin. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Eh, untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih buat partisipasinya untuk menyalakan kameranya. Oke, baiklah, kita tiba saatnya pada acara inti yang selalu kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Anis Fauzi SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Purwodadi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, Wakil Kepala, bidang kurikulum, bidang humas, bidang siswaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh staf pengajar di lingkungan SMA Negeri 1 Purwodadi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara yang luar biasa, yaitu webinar dengan judul Pengembangan Kompetensi Melalui Komunitas Belajar di Lingkungan SMA Negeri 1 Purwodadi. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, permisi Bapak Ibu semuanya, nama saya Muhammad Anis Fauzi, SSI GR, bertugas sebagai moderator pada acara yang luar biasa kali ini akan memandu jalannya acara diskusi dan penyampaian materi pada acara webinar kali ini. Nah, tugas saya pada kesempatan ini adalah memastikan bahwa acara berjalan lancar dan diskusi penyampaian materi juga berjalan lancar. Kali ini kita akan belajar banyak Bapak Ibu semuanya, karena hakikatnya seorang guru adalah seorang pembelajar, maka betul bahwa kita juga harus terus belajar dengan para pemateri kita yang hebat pada siang hari ini. Ada 5 pemateri pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Bapak Denny Rahmadi, SPD MKOM. Beliau adalah kepala sekolah kita, guru kita, yang akan membawakan materi membangun komunitas belajar. Kemudian pembicara yang tidak kalah hebat, beliau adalah Ibu Dr. Randa Ambar Susilawati MPD, dan beliau merupakan pengajar praktik guru penggerak Angkatan 4 yang akan membawakan materi kaidah penyusunan soal. Kemudian pemateri yang ketiga, beliau Bapak Rifan Alif Nurrahman SPD yang merupakan guru penggerak Angkatan 7 yang akan membawakan materi kaidah penyusunan soal bagian yang kedua, melanjutkan penjabaran dari pemateri Ibu Ambar. Kemudian pembicara yang keempat, beliau adalah Bapak Dwi Iswa Yudi SPD yang merupakan fasilitator guru penggerak Angkatan 8 dan 11 yang akan membawakan materi pengembangan aset komunitas belajar. Kemudian pembicara yang terakhir yang tidak kalah hebat, beliau adalah Bapak Budi Raharjo SPD yang juga merupakan wakil kepala bagian kesiswaan yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11
yang akan membawakan materi budaya positif. Mengingat waktu yang sudah cukup siang, sepertinya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Cakep. Oh ya, Dengar. siap. Oh, cetone pol. Terdengar Oke, jelas. terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensi dan semangatnya. Langsung saja kita akan belajar bersama dari kelima pemateri yang luar biasa ini. Bapak Ibu semuanya dan diri saya sendiri mengajak untuk kita bertindak sebagai gelas kosong Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyiapkan diri untuk mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh para Bapak Ibu pemateri yang luar biasa. Baik, pada kesempatan ini mungkin sedikit saya akan jelaskan teknis bagaimana penyampaian materi. Di sini ada 5 pemateri, setiap pemateri akan menyampaikan materinya paling lama 30 menit. Jadi nanti langsung estafet dari pemateri 1, 2, 3 sampai selesai, kemudian baru sesi tanya jawab. Kemudian selama penyampaian materi, Bapak Ibu semuanya bisa mematikan kameranya, kemudian bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat, sehingga nanti di akhir sesi akan kami rangkum pertanyaannya. Kemudian akan kita diskusikan bersama dengan para pemateri. Seperti itu, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu semuanya? Halo? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Langsung saja, ini delay ya Bapak Ibu semuanya, dan ini adalah kali pertama kita melakukan webinar. Semoga kedepannya bisa baik lagi. Langsung saja kita sambut pemateri pertama kita, pemateri yang berasal dari luar kota ini, Bapak Ibu semuanya, dari Kota Gubuk. Beliau adalah kepala sekolah kita, leader kita, beliau Bapak Denny Rahmadi, SPDNkom, yang akan menyampaikan materi membangun komunitas belajar. Pada Bapak Denny Rahmadi, SPDNkom, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Anies yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunitas belajar di sekolah maupun peran kita terhadap komunitas belajar. Seperti tempat, waktu, bahan, TK, maupun yang lainnya. Ini Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan, pengertian tentang komunitas belajar, juga tentang peran warga sekolah dalam kegiatan komunitas belajar. Saya kira itu dulu Bapak Ibu dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Denny yang sudah memberikan materi tentang membangun komunitas belajar di lingkungan SMA Negeri 1 Purwodadi. Bapak Ibu bisa menyimpan pertanyaannya untuk di akhir sesi, karena pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada penyampaian materi kedua oleh beliau Ibu Dr. Randa Bersusulawati MPD yang akan membawakan materi kaidah penyusunan soal. Kepada Ibu Amber, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya jadi narasumber ini bukan karena saya lebih tahu, lebih pintar, cuman kebetulan mendapatkan lebih dulu, itu saja. Izin share screen ya. Mohon maaf nanti kalau misalnya dalam saya menjelaskan Bapak Ibu, jadi pilihan ganda bahannya itu ada juga jawaban benar lebih dari misalnya yang sudah kemudian non objektif itu PC. Jadi bentuk-bentuk soal yang
akan buat dalam akal literasi. Jadi anak-anak harus bisa menemukan informasi tersurat dari wacana. Juga ada Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ambar yang berkaitan dengan materi penyusunan soal. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita mendapatkan tamu dari berbagai daerah. Bisa kita lihat di kolom chat. Di sini ada dari mana ini? Terakhir dari Ibu Irawati SPD dari SDN 13 Batu Gadang, Padang, Sumatera Utara ya ini sepertinya ya. Kemudian ada dari luar instansi juga ini yang bergabung Jember. dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ya, Pak Dwi ya. Ya, Padang, Sumatera Barat. Boleh, terima kasih koreksinya, guru IPS kita yang luar biasa. Sekop-sekop yo pinter wi, skillnya apa? Yel Mas Dwi. Mohon, mohon maaf. Ini tadi ya saya menyapa beberapa pengunjung atau peserta yang dari beberapa luar daerah. Langsung saja kita lanjutkan pada pemateri ketiga. Beliau adalah Bapak Rifan Alif Norman SPD yang merupakan guru penggerak Angkatan 7 yang akan menyampaikan materi kaidah penyusunan soal bagian kedua. Kepada beliau Bapak Rifan Ali Norofan, SPD, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Anies atas kesempatan mohon izin untuk share screen. Sudah nampak? Ya. Jadi izin melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ambar tentang pengembangan proses kognitif dalam kemampuan literasi dan numerasi. Secara ringkas sedemikian, jadi guru membiasakan mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi terlebih dahulu sehingga tahu dan bisa mengerti standar apa yang harus digunakan oleh guru, kemudian nanti setelahnya bisa memberikan ke siswa masing-masing di kelas. Saya pikir itu saya kembalikan lagi ke Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Rifan. Kita lanjutkan pada pemateri yang keempat. Beliau adalah Bapak Dwi Iswahyudi SPD yang merupakan fasilitator guru penggerak Angkatan 8 dan 11 yang akan menyampaikan materi pengembangan aset komunitas belajar. Kepada Bapak Dwi Iswahyudi SPD, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Anies atas waktu yang diberikan kepada saya berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Mohon izin share screen Bapak Ibu semuanya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak Dwi. Baik, di sini saya akan berbagi berkaitan dengan bagaimana menggali potensi sekolah, yaitu penerapan pendekatan PKBA, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset. Adanya perkembangan-perkembangan yang sangat cepat ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja berkaitan dengan pengembangan komunitas berbasis aset. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Dwi Iswahyudi yang sudah menyampaikan materi tentang kaidah penyusunan soal. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk break sejenak, mari kita lihat, kita saksikan video profil dari SMA Negeri 1 Purwodadi.
Baik, sambil menunggu tim operator, mungkin bisa saya ceritakan bahwa SMA Negeri 1 Purwodadi adalah salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Grobogan, SMA negeri ya. Jadi kita basisnya adalah negeri, kemudian kita termasuk salah satu sekolah yang unggulan di Kabupaten Grobogan. Dan kemarin sudah menorehkan prestasi juara 3 pada Karnaval Pembangunan di Kabupaten Grobogan. Banyak juga prestasi-prestasi yang sudah kita torehkan. Dan Bapak Ibu semuanya juga bisa mengikuti perkembangan media sosial kami ada di Instagram. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya oleh pemateri kita, beliau Bapak Budi Raharjo, yang akan menyampaikan materi budaya positif. Beliau merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dan merupakan wakil kepala bidang kesiswaan SMA Negeri 1 Purwodadi. Pada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Pada Bapak Budi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Anies atas waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan webinar ini dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang bersemangat meskipun saat ini cuaca sepertinya sedang panas-panasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah dibuka oleh pembicara 1 sampai dengan 4. Beliau-beliau adalah pembicara hebat dari sekolah kami, Sekolah SMA Negeri 1 Purwodadi. Dan kegiatan ini adalah kegiatan pertama kali yang diselenggarakan oleh sekolah kami. Dan atas kesempatan yang telah diberikan di bagian terakhir ini, saya akan istilahnya memberikan diseminasi mengenai budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan diseminasi yang saya sampaikan di webinar ini ada beberapa tolak ukur yang kata itu kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau kita lihat dari jumlah peserta, alhamdulillah ternyata pesertanya lebih dari 10 peserta. Kemudian nanti di sesi akhir kami juga mohon untuk diberikan umpan balik peserta. Kemudian yang keempat adalah kami harapkan peserta yang mengikuti webinar ini bisa mengikuti sampai selesai dan memiliki antusias dari kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah hadir dengan sepenuh hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, langsung saja izin mengenalkan diri. Mungkin bagi teman-teman yang ada di SMA 1 Purwodadi sudah mengenal saya. Nama saya Budi Raharjo, lahir di Grobogan 15 Januari 1990. Untuk rumah ada di RT 007 RW 001 Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Purwodadi dan mengampu mata pelajaran matematika. Langsung saja akan saya sampaikan mengenai budaya positif, mulai dari latar belakang. Latar belakang dari budaya positif merupakan fondasi penting dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan individu maupun kelompok. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, tantangan dan permasalahan sosial yang semakin beragam. Hal ini menuntut adanya upaya-upaya proaktif bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai positif, terutama kita di lingkungan sekolah, perlunya memunculkan rasa toleransi dan kerjasama, dan diseminasi budaya ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Adapun tujuan aksi nyata dari
budaya positif ini adalah yang pertama, melakukan berbagai praktik baik pembelajaran sesuai dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah berbagi praktik nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah berbagi praktik budaya positif. Kita flashback sebentar mengenai tantangan bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam konteks peran guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional kita yang sudah mencetuskan semboyan yang kita kenal, yaitu Tutwuri Handayani. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah usaha kebudayaan, yakni usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salah satu konsep yang paling terkenal dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah trilogi kepemimpinan. Konsep ini tertuang dalam semboyan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Adapun prinsip-prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sebagai usaha kebudayaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga adalah kemerdekaan, dan yang keempat adalah kebudayaan. Implementasi dalam pendidikan modern, saat ini kita sudah masuk pada kurikulum merdeka. Pastinya pembelajaran yang kita laksanakan di kelas sudah mencakup 4 implementasi di dalam pendidikan modern. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang bertujuan siswa bisa aktif dalam proses pembelajarannya, dan kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator. Kita tidak lagi menempatkan kita menjadi sumber utama ilmu, namun kita berperan sebagai fasilitator, motivator bagi siswa-siswi kita. Yang selanjutnya adalah penumbuhan karakter. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi mengingat zaman ini, pada pengembangan karakter siswa menjadi hal yang lebih utama. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang bermakna. Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, oleh Bapak Rifan, bahwa dalam penyusunan alat evaluasi itu kita harus sesuai dengan apa yang dijalani, apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama atau kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang artinya di sini dalam pendidikan, semua pihak terlibat aktif dalam proses pendidikannya. Adapun nilai dan peran kita sebagai guru sebenarnya tidak hanya dari guru penggerak saja. Diharapkan nilai-nilai dan peran ini bisa timbul, bisa muncul di semua guru yang saat ini sedang mengajar, sedang belajar di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah nilai-nilai mandiri, di mana guru mampu bekerja secara mandiri, inisiatif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang kedua adalah nilai reflektif, yaitu terbiasa melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang utamanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah nilai kolaboratif, di mana seorang guru mampu bekerja sama dengan rekan sejawat, orang tua, dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah inovatif. Kita sebagai guru harus memiliki pemikiran yang terbuka terhadap ide-ide baru dan mampu menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Kita sebagai guru selalu berusaha untuk menempatkan kepentingan murid sebagai prioritas utama. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya mengatakan guru ada menghamba kepada murid. Namun dalam istilah ini menghamba itu bukan berarti kita takluk terhadap murid, bukan, tapi lebih cenderung menempatkan kepentingan murid menjadi prioritas utama.
Kemudian peran guru penggerak yang pertama adalah diharapkan guru penggerak itu mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak menjadi contoh, menjadi inspirator bagi rekan sejawat dan menerapkan praktik pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. Yang kedua adalah penggerak komunitas praktik. Guru penggerak mampu memberikan fasilitas terbentuknya komunitas guru yang saling belajar dan berbagi pengetahuan. Yang selanjutnya adalah pendorong kolaborasi, di mana guru mampu membangun kolaborasi antar guru, antar orang tua, dan komunitas untuk mencapai lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat adalah guru penggerak sebagai coach sebagai guru lain, yaitu memberikan dukungan dan mentoring kepada guru lain dalam mengembangkan kompetensinya. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid, di mana guru mampu membimbing murid untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya adalah kita masuk pada menu yang utama mengenai budaya positif yang ada di sekolahan. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan untuk membentuk sebuah karakter. Adapun ada 5 di sini yang akan kita bahas dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah mengenai motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai oleh diri sendiri. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap berlaku secara umum dan lintas budaya. Nilai kebajikan universal dalam pendidikan adalah yang pertama, seperti contohnya membentuk karakter siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya ada mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid kita di sekolah pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, mereka perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Saat ini, Bapak Ibu Guru pastinya di awal pembelajaran sudah banyak yang membentuk sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terkhususnya kami di SMA Negeri 1 Prodadi, karena memang di SMA 1 Guru Mapel, maka Bapak Ibu Guru seringnya adalah membuat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya, keyakinan ini sesuai dengan lingkungan kita sendiri, artinya setiap sekolahan, setiap mapel mungkin memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut memiliki kontribusi terhadap
pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Kita ketahui yang namanya peraturan biasanya atau umumnya adalah dibuat oleh salah satu pihak. Namun berbeda dengan keyakinan. Keyakinan ini adalah melibatkan semua warga kelas atau warga sekolahan di mana nilai-nilai tersebut nantinya bersumber dari warga tersebut dan dilaksanakan oleh warga tersebut. Yang selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang artinya keyakinan kelas ini bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut atau kebutuhan murid tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana kita membentuk keyakinan kelas atau bagaimana apa saja prosedurnya yang kita pakai. Yang pertama adalah kita memberikan kesempatan mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan para warga sekolah yang kemudian disusunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dan ingat, dalam keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Sebagai contoh, kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Contoh, tidak memakai sepatu hitam. Nah, mungkin bisa kita ganti menjadi memakai sepatu hitam keren. Nah, seperti itu. Artinya keyakinan ini adalah keyakinan yang bisa menimbulkan rasa bangga, rasa motivasi, sehingga anak bisa lebih bersemangat ketika melihat dan menjalankan keyakinan tersebut. Yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Biasanya hanya berkisar 3-7 keyakinan saja. Yang keenam adalah meninjau ulang dan menyetujuinya dengan memberikan tanda tangan keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan atau kita cetak di dinding kelas, atau mungkin kalau kita sebagai guru mapel kita selipkan di daftar nilai, daftar kehadiran siswa, sehingga setiap saat kita bisa melihat, kita bisa memantau apakah siswa atau murid kita sesuai atau masih tetap menjalankan keyakinan tersebut atau tidak. Yang selanjutnya adalah teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kenapa toh manusia itu ada istilahnya motivasi perilakunya itu bagaimana. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau mendengar kata hukuman, terkadang kita langsung berpikiran hal yang negatif. Maka dari itu kita perlu mengkaji apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita bisa melihat pada kolom yang sebelah kiri, kolom yang pertama, pada kolom hukuman, memiliki beberapa hal yang mungkin kita dalam pikiran kita adalah yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian ada hal yang tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dalam hukuman itu biasanya identik dengan korban mendapatkan keadilan. Yang selanjutnya adalah murid atau anak akan tersakiti. Dan dalam hukuman biasanya terdapat perilaku-perilaku pasif, namun agresifnya meningkat, serta sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita bandingkan yang berada di kolom konsekuensi dengan kolom yang di restitusi.
Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Yang selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jika kita bandingkan dengan bagian yang restitusi, restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban dapat diganti. Selanjutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya ada masalah bisa terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya, dalam bagian hukuman, kemudian konsekuensi, serta restitusi, kita membagi menjadi yang pertama ada negatif, netral, dan positif. Hukuman cenderung pada hal-hal yang bersifat negatif. Sebagai contoh, kita menggunakan kata awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kemudian kalau di konsekuensi, ternyata kalimat yang biasanya dipakai adalah lakukan apa yang saya katakan. Ini lebih cenderung pada perintah. Kita bandingkan dengan yang ada di restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi lebih cenderung dari 3 kalimat ini kalau kita bandingkan, lebih cenderung positif yang di restitusi, dan kita sebagai manusia biasanya secara nalurinya akan lebih tersentuh di bagian restitusinya. Kemudian, kalau kita lihat lagi di bagian hukuman, ini lebih cenderung pada model pemaksaan. Sedangkan untuk konsekuensi adalah stimulus respon. Untuk yang restitusi cenderung pada teori kontrol. Dan kita bisa bandingkan lagi pada restitusi akan mendorong kedisiplinan siswa, cenderung membuatkan disiplin positif, kemudian bisa menguatkan konsep diri. Yang selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia hidup di dunia itu kan pasti memiliki kebutuhan. Nah, kira-kira kalau dalam dunia pendidikan ini, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ternyata yang pertama adalah jelas mengenai bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan, dan 5 adalah penguasaan. Kemudian selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru secara tidak langsung dari tahapan kita terhadap siswa, bagaimana kita memandang permasalahan siswa, mungkin kita sebagai guru pernah ada pada posisi yang pertama yaitu penghukum. Kemudian ada yang kedua mengenai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, dan yang keempat adalah posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, kita akan bahas kira-kira 5 posisi kontrol ini dari penghukum sampai dengan manajer, mana yang saat ini kita tempati, dan kira-kira nanti akan saya istilahnya kegiatan apa saja yang akan saya lakukan untuk menaikkan posisi kontrol kita. Nah, di posisi yang pertama mengenai penghukum. Posisi kontrol ini biasanya terjadi pada seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Adapun guru-guru yang menerapkan posisi hukum sering mengatakan, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Melihat dari kalimat-kalimat yang dilontarkan guru-guru dengan bentuk kalimat seperti yang di atas tadi, maka guru seperti ini senantiasa memiliki sebuah kepercayaan hanya ada satu cara
agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Efek dari posisi yang kita bahas saat ini, yaitu posisi penghukum, adalah kemungkinan murid akan emosi, marah, dan memiliki rasa dendam atau bersifat agresif. Pastinya posisi ini akan sangat dihindari bagi kita guru yang menginginkan muridnya bisa istilahnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, posisi pada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di posisi ini murid akan menjadi penilaian diri yang Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Efek dari posisi ini adalah murid akan menjadi pribadi yang merasa bersalah dan memiliki rasa kecewa yang terlalu mendalam sehingga dianggap murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Namun hasil yang diharapkan adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi negatifnya, murid menjadi ketergantungan kepada guru tersebut dan bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Selanjutnya mengenai posisi pemantau. Memantau berarti memberikan kepengawasan. Pada saat kita mengawasi, maka kita memiliki tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Adapun hasil yang bisa kita lihat dari posisi ini adalah murid akan memiliki pemahaman konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dalam posisi ini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dalam hal ini siswa dapat berkolaborasi dengan guru bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Efek yang bisa kita lihat dari posisi seorang manajer adalah memberikan penguatan karakter dan anak menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dari 5 posisi tadi, pastinya kita sebagai guru ingin menempatkan kita pada posisi manajer. Karena dari keempat posisi yang sebelumnya, posisi inilah adalah yang posisi paling nyaman yang sesuai dengan zaman yang saat ini mungkin kita sudah kenali, anak-anaknya yang tidak seperti dulu lagi, perlu pembiasaan, perlu adanya hal-hal baru sehingga dalam posisi manajer ini penguatan karakter yang akan mengarahkan anak pada kemandirian, kemerdekaan, dan melatih rasa tanggung jawabnya akan bisa tercapai. Selanjutnya Bapak Ibu yang
terakhir mengenai segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, ini adalah sebuah metode. Ada sebuah metode yang kita gunakan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang mungkin kita hadapi di sekolah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan mengenal dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tadi seperti yang saya bilang adalah sebuah metode. Metode bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak sehingga bisa menuju pada kemandirian dan rasa bertanggung jawab siswa. Segitiga restitusi jika kita terapkan dengan baik, maka secara tidak langsung kita sudah berada pada posisi manajer. Dari 3 tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah mengenai menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, orang yang salah karena melakukan suatu kesalahan, menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Biasanya kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas adalah biasanya kita bisa menggunakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau kita menggunakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu Guru juga pernah menggunakan kata-kata sebagai berikut. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah dari sisi validasi tindakan yang salah. Pada tahapan yang kedua ini, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun kalimat yang biasanya kita bisa pakai dalam validasi tindakan yang salah adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau mungkin kita bisa menggunakan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya kita bisa menggunakan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Atau mungkin kalau dalam kelas kita bisa menanyakan apa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Jadi kita mengingatkan lagi mengenai kesepakatan yang pernah kita buat bersama dia. Nah, di bagian terakhir, kita langsung pada kesimpulan dari paparan yang sebelumnya mengenai teori motivasi sampai dengan segitiga restitusi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah dalam posisi kontrol, maka kita melihat bahwa posisi manajer adalah posisi terbaik bagi seorang guru. Dan yang kedua adalah penggunaan segitiga restitusi sebagai sebuah model atau kerangka kerja yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Namun dapat kita garis bawahi dulu bahwa tidak semua kesalahan harus memakai metode ini. Bila mana kesalahan itu bisa langsung diperbaiki, maka segitiga restitusi ini tidak perlu kita gunakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sudah pada di slide terakhir,
Semoga apa yang saya paparkan memberikan pemahaman bagi kita bahwa pentingnya kita membudayakan hal-hal positif di lingkungan sekolah kita, dan kita tidak lupa semoga tetap menjadi guru-guru yang dicintai putra-putri kita, siswa-siswa kita. Kelak siswa-siswa kita akan menggantikan posisi kita. Maka dari itu, dari proses yang singkat ini, tanamkan kebaikan, tanamkan keceriaan. Semoga siswa kita menjadi siswa yang selamat di dunia dan di akhirat. Waktu dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, pada Bapak Anies. Terima kasih. Sama-sama Pak Budi. Terima kasih juga atas waktu dan materi yang sudah diberikan dalam materi budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, kita rehat sejenak untuk menyaksikan video dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Masih siang. semangat untuk mengikuti sesi berikutnya. Wajib. Masih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di kolom chat itu sudah ada link refleksi dan juga link absensi untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa sambil mengisi link absensi dan juga link presensi. Jadi yang link-link yang di-share oleh co-host itu adalah yang resmi dari panitia. Kemudian untuk yang selain itu adalah spam Bapak Ibu semuanya. Begitu. Baik, kita akan langsung masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang mempunyai pertanyaan kepada pemateri kita, silahkan untuk mengacungkan tangan atau raise hand. Oh ya, ini sudah ada masuk. Yang pertama ada Ibu Nindya Yunita Swastana Insani. Langsung saja, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Anies. Dan saya di sini akan bertanya kepada Pak Budi Raharjo. Apakah ada perbedaan dalam penerapan segitiga restitusi pada anak-anak, remaja, dan dewasa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Nindi. Mau langsung dijawab atau jeda dulu Pak Budi? Sepertinya langsung dijawab saja ya, biar langsung terpuaskan pertanyaannya. Monggo Pak Budi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Anies sebagai moderator, dan terima kasih Bu Nindi sudah memberikan pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan mengenai tadi penerapan bagaimana perbedaan atau apa ada perbedaan dalam penerapan segitiga restitusi pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Jelas dari individunya, anak-anak, remaja, dan dewasa adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Mereka tumbuh sesuai dengan usia-usianya.
Maka dari itu, penerapan segitiga restitusi pastilah akan sedikit berbeda meskipun tahapan-tahapan yang akan disampaikan sama. Adapun perbedaan penerapan segitiga restitusi, misal kita pada kasus anak-anak, kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami di umur-umur anak, sehingga bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang terlalu istilahnya mungkin bersifat kompleks atau bahasa tingkat tinggi yang belum bisa dicerna oleh anak-anak. Selanjutnya, jika kita menghadapi pada anak-anak, kita juga memiliki, istilahnya kita juga butuh masalah fokus pada tindakan daripada niat. Jelaskan dengan jelas konsekuensi dari tindakan mereka. Artinya kita langsung memberikan contoh yang mungkin bisa ditemui secara langsung. Jadi tidak hanya sekedar teori-teori, namun pada anak-anak itu lebih bisa dipahami dengan contoh yang real. Nah, untuk remaja, bila mana kita menerapkan segitiga restitusi pada kasus remaja, yang pertama adalah kita harus pahami bahwa remaja di sini tingkat emosinya sudah tumbuh dari yang tadi anak-anak mungkin hanya senang bermain-main, namun pada remaja ini mereka sudah punya rasa istilahnya kayak ingin dihargai. Mereka ingin diakui bahwa remaja itu adalah sebuah proses di mana mereka mampu membentuk identitas diri yang kuat. Maka dari itu, dalam segitiga restitusi, kita perlu melibatkan mereka dalam proses mencari solusi secara langsung. Kemudian kita harus juga mampu menjelaskan konsekuensinya untuk jangka panjang dari tindakan yang mereka lakukan tadi, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sedangkan untuk kita yang mungkin menggunakan segitiga restitusi pada orang dewasa, maka secara pemikiran biasanya tingkat tanggung jawabnya sudah mulai tumbuh. Maka dari itu kita bisa menekankan rasa tanggung jawab individu atas tindakan mereka. Mereka bisa diajak untuk mencari solusi yang kreatif dan mandiri. Solusinya itu biasanya kita cukup memberikan pancingan-pancingan, sedangkan nanti solusinya itu yang memunculkan adalah anak tersebut atau orang tersebut. Kemudian, selanjutnya kita juga bisa memberikan penjelasan mengenai konsekuensi yang lebih luas dari tindakan mereka, seperti memberikan penjelasan mengenai dampak dari apa yang telah dia kerjakan, mulai dari terhadap orang lain maupun terhadap lingkungan sekitar dia. Dari tiga tersebut, intinya, meskipun prinsip dasar segitiga restitusi itu sama untuk semua usia, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan individu. Sebagai contoh tadi kita melihat segi umur, ada anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Intinya kita harus bersifat fleksibel dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, kemudian kita juga harus memahami karakteristik dari setiap kelompok usia. Maka dari itu, kita akan lebih efektif dalam membantu individu belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu jawaban dari saya, Bu Nindi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada hal yang kurang jelas? Ya, terima kasih Pak Budi. Penjelasannya sudah sangat detail, sudah jelas karena dalam penyelesaian masalah siswa di sini sudah sesuai dengan dengan menggunakan karakteristik siswa masing-masing sesuai dengan umur. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Budi. Saya kembalikan lagi ke Pak Anies. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan penjabarannya oleh Bapak Budi. Jadi memang terdapat
perbedaan yang signifikan antara penerapan segitiga restitusi itu sesuai dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, begitu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua kami buka kembali. Silahkan pada Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan, raise hand di dalam aplikasi Zoom ini. Silahkan. Sambil menunggu penanya berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link absensi dan juga link refleksi yang sudah co-host kirim di kolom. Saya mau tanya Pak Anies. Oh ya, silahkan pada Ibu Galuh. Untuk pertanyaan ditujukan kepada siapa? Pembicara terakhir Pak Budi Rajo. Oh, Pak Budi lagi. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan Pak, saya kan guru kimia ya Pak. Kira-kira bagaimana kita sebagai guru mapel kimia mampu menerapkan segitiga restitusi, padahal kita itu bukan guru BK atau guru bimbingan konseling. Menurut Pak Budi bagaimana? Terima kasih. Oke, silahkan Pak Budi. Langsung kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ibu Galuh Rardiana. Ya. Oke, terima kasih Bu Galuh atas pertanyaannya. Memang jelas kalau kita berada di tingkat SMA, kita adalah guru mapel ya Bu. Jadi mungkin menjadi hal yang cukup asing ketika kita mendengar segitiga restitusi. Biasanya setiap permasalahan yang kita temui di SMA itu kan kita mungkin lebih banyak minta bantuan kepada guru BK yang mungkin lebih ahli. Namun kita istilahnya tidak perlu ragu ketika kita juga punya niatan untuk bisa belajar menerapkan segitiga restitusi ini. Meskipun Bu Galuh tadi adalah sebagai seorang guru kimia, namun metode segitiga restitusi ini sebenarnya bisa dipakai oleh semua guru. Syaratnya adalah ya kita mau belajar dulu, mengerti bagaimana tahapan-tahapan segitiga restitusi. Kemudian biasanya untuk kita sebagai guru yang memang belum atau pertama kali akan menggunakan penerapan metode segitiga restitusi ini, biasanya yang pertama itu cenderung mungkin ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah itu rasa emosi ya. Jadi kita harus bisa mengontrol rasa emosinya dulu. Dari emosi kita sendiri, kemudian emosi dari siswa. Maka dari itu, untuk mengatur emosi ini, langkahnya mungkin kita sebagai guru bisa memberikan waktu bagi kita, bagi siswa, untuk sebelum memulai diskusi dengan siswa. Jadi, penerapan pertamanya adalah kita harus bisa mengontrol emosi kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus belajar bagaimana mengidentifikasi suasana hati murid kita. Kita perlu latih kemampuan kita dalam menumbuhkan sifat empati dengan sering bertanya tentang mungkin perasaan siswa kita. Mungkin kita bisa tadi di bagian salah satu di langkah restitusi itu kita mungkin bisa menggunakan kata-kata apa yang kamu rasakan saat kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian setelah kamu melakukan itu seperti apa? Ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi perasaan dari siswa. Kemudian selanjutnya adalah mengenai komitmen kita. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu tidak bisa kita hanya dipraktekkan dalam satu kali perlakuan terhadap 1-2 anak. Namun perlunya adanya komitmen dalam penerapan segitiga itu
setiap atau istilahnya dalam semua kesempatan atau dalam setiap kejadian yang mungkin bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan cara bagaimana? Kita mengingatkan kembali tentang tujuan tadi. Kita merestitusi itu pasti ada tujuannya, yaitu untuk belajar dan memperbaiki diri. Kemudian kita juga perlu melibatkan orang dalam membuat rencana tindak lanjut yang realistis dan dapat diukur. Tadi di bagian langkah terakhir adalah kita menanyakan mengenai keyakinan yang telah dibuat. Nah, bagaimana untuk kita misalkan komitmen itu bisa tetap terjaga setiap kita masuk kelas, setiap kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bisa mengingatkan keyakinan-keyakinan yang telah kita buat di awal pembelajaran. Jadi biasanya yang sering kita temui adalah keyakinan itu kita susun di awal pembelajaran, namun seiring jalannya waktu keyakinan-keyakinan itu tidak kita ingatkan lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Maka dari itu perlunya komitmen agar kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Salah satunya adalah selalu mengingatkan mengenai keyakinan yang telah kita buat atau yang telah kita buat bersama. Kemudian mungkin yang terakhir adalah masalah waktu. Terkadang kita sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain dan kita lupa bahwa dalam kelas itu ternyata kita ada satu dua murid yang membutuhkan perilaku khusus. Maka dari itu paling tidak kita harus bisa memberikan setelah mengidentifikasi permasalahan kita menyediakan waktu untuk bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jika perlu kita membuat jadwal atau waktu khusus untuk kita bisa berdiskusi dengan siswa yang memiliki problem di kelas kita atau di hal-hal yang lain. Mungkin itu saja dari saya, Bu Galuh. Bila mana ada hal yang perlu ditanyakan lagi, mungkin monggo. Bagaimana Bu Galuh? Apakah Iya, terima kasih pembelajarannya buat saya, terutama guru mapel, dalam menerapkan segitiga restitusi pada mapel kimia? pembelajaran ya. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih Jadi Kak Budi. Jadi ternyata kita sebagai guru juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang penting syaratnya tahu ilmunya, gitu ya Pak Budi Ya, ya. betul sekali Pak Anies ya, betul sekali. Jadi tahapan-tahapannya jangan kita lupa, kemudian sering-sering saja kita lakukan restitusi. Jadi intinya restitusi itu tidak harus pada permasalahan yang berat. Permasalahan-permasalahan sederhana yang mungkin kita bisa terapkan juga bisa. Ini juga menjadi pelatihan bagi kita bagaimana nanti meskipun kita tidak guru BK ya, tetapi kita sebagai guru pastinya memerlukan teknik ini agar minimal dalam pembelajaran yang kita sajikan tidak muncul permasalahan-permasalahan yang mungkin istilahnya bisa mengganggu akan ketercapaian pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Budi Raharjo. Nanti setelah ini mungkin dari Bu Galuh atau mungkin Bu Nindi dan yang lain semuanya bisa berkolaborasi dengan Bapak Budi Raharjo ya di dalam menciptakan kelompok belajar yang aktif sehingga menjadi semansa yang hebat. Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang ditanyakan lagi untuk sesi diskusi kali ini? Di sini juga masih stay, itu adalah pembicara kita Ibu Ambar, kemudian Bapak Dwi Iswahyudi, kemudian Bapak Rifan. Monggo, kalau dari Bapak Ibu semuanya, baik dari dalam SMA 1 maupun dari luar SMA 1, barangkali ada yang ditanyakan atau ingin menggali lebih dalam lagi tentang komunitas belajar ini, bagaimana komunitas belajar bisa membangun sekolah dengan kapasitas PTK yang semakin baik dan juga kualitas hasil peserta didik yang semakin baik. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Sudah
sudah cukup ya sepertinya. Oke, karena ini sudah menunjukkan pukul 13.55 juga, penyampaian materi juga sudah panjang lebar, tanya jawab juga sudah dilakukan, dan saya tawarkan lagi kepada Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya. Oke, baik. Sekedar informasi, memberikan informasi pada Bapak Ibu semuanya bahwa kegiatan ini harus mengisi link dan refleksi yang sudah dikirimkan oleh co-host di kolom chat. Tenggelam ya sebetulnya ya. Mungkin bisa dikirim lagi dari co-host dan memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah mengisi link refleksi dan juga link absensi. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti sampai detik ini. Terima kasih pada pembicara, pada penanya, dan seluruh panitia yang sudah bekerja secara maksimal di dalam mensukseskan acara webinar pengembangan kompetensi guru melalui komunitas belajar di SMA Negeri 1 Purwodadi. Nah, itu sudah dikirim linknya. Kemudian untuk informasi sertifikat, paling cepat adalah 1 minggu, paling lama 1 bulan, yang akan dikirim melalui email masing-masing yang sudah didaftarkan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator izin untuk menyampaikan kesimpulan pada webinar kali ini. Sebagai kelompok belajar di lingkungan SMA Negeri 1 Purwodadi dibutuhkan kolaborasi dari beragam pihak. Kemudian hal ini dilakukan adalah secara upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan juga aset pendukungnya, sehingga dihasilkan lulusan peserta didik SMA Negeri 1 yang berkualitas. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan pantun, Bapak Ibu semuanya ya. Bentar. Nah, silakan on cam semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Dan pertemuan kali ini, semoga kita bisa berjumpa di lain hari. Sekali lagi, ya, satu pantun lagi. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih atas atensi dan semangat Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama pribadi di dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya ada salah kata, perbuatan ataupun hal yang lain yang kurang berkenan. Dengan mengetuk hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu Utami selaku MC pada webinar kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Anies sebagai moderator jalannya webinar hari ini. Dan juga kepada para narasumber dan peserta yang kami hormati, kita telah sampailah ke penghujung webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu peserta yang antusias mengikuti acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat berkarya. Habis ini kita mengajar lagi. Hore, semangat. Langsung saya end ya, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa, mohon maaf.
dengan kelas kalian, kelas 12G. Kalau di sekolah kan kita biasanya tahu mengenai peraturan. Contoh sederhana, kita ada dalam peraturannya, jadi jam 7 harus bisa masuk sekolah. Ada lagi mungkin peraturan dari sekolah yang masih kalian ingat? Sepatu, kemudian atribut, kemudian apa lagi? Nah, kaos kaki dan seterusnya. Banyak atau tidak peraturan yang dari sekolah? Banyak. Kalau melanggar peraturan itu apa sanksinya? Poin. Ada poin dari BK. Nah, itu adalah peraturan yang ada di sekolah. Kalau istilah peraturan biasanya terlihat kaku, benar ya? Kalau pengertian peraturan yang mana? Yang kalian tangkap kalau ada kata peraturan. Peraturan lalu lintas, peraturan sekolah, peraturan itu maksudnya tertulis. Terus siapa yang buat? Biasanya yang buat siapa? Satu orang atau satu pihak atau beberapa pihak? Beberapa pihak. Biasanya kalau kata peraturan itu kan sifatnya agak kaku, memaksa banget ya. Dan maka dari itu nanti kita tidak menggunakan kata peraturan, tapi kita menggunakan istilah kesepakatan. Sekarang untuk masing-masing individu saya berikan grup dari grup dulu 12D ya. Matematika 12D ini saya berikan grup. Silakan grup ini diisi nama dan keinginan atau keyakinan apa yang ingin kalian buat di mata pelajaran matematika. Silakan diketikkan. Oke, ini adalah kesepakatan yang kita buat dari kelas 12D pada mata pelajaran matematika. Yang pertama, kategori menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Kemudian komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kehadiran maksimal keterlambatan 15 menit. Partisipasi, semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tidak boleh ada yang tidur, tidak boleh ada yang tidak fokus. Kemudian jujur, siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Yang selanjutnya ada saling menghargai. Tidak boleh melempar lelucon yang berlebihan, ya, berlebihan atau mengarah pada perundungan. Boleh bercanda, tetapi tidak boleh sampai bullying. Selanjutnya mengenai penggunaan ponsel, karena kalian sudah jadi anak dewasa, kalian sudah remaja, sudah 17 tahun ke atas, maka sewajarnya penggunaan ponsel lebih bijak. Saya ucapkan terima kasih atas kesepakatan yang sudah dibuat. Semoga nanti kesepakatan ini bisa membawa kita dalam pembelajaran yang baik. Di akhir semester nilainya terpenuhi, nilainya baik.